Hi, hello, come back again in English class with me, Mrs. Eka Listiani. Oke ya, jadi hari ini kita ketemu lagi di pelajaran kita dan untuk kali ini Bu Eka akan menjelaskan sedikit materi tentang naratif teks. Oke, my nice students, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian tahu dulu apa sih tujuan kita belajar naratif teks hari ini. Oke, jadi tujuan kita belajar naratif teks hari ini adalah nanti di akhir pembelajaran, kalau kalian sudah belajar tentang naratif teks ini, kalian bisa mengidentifikasi informasi dalam teks. Ya, kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi aspek-aspek kebahasaan dalam naratif teks. Selanjutnya yang ketiga, kalian nanti bisa membaca nyaring dengan intonasi yang benar dari teks narasi yang sederhana. Oke, selanjutnya kita akan mulai ya, langsung saja ke pelajaran tentang naratif teks. Oke, jadi naratif teks itu sebenarnya sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kalian kecil, coba kalian ingat ketika dulu waktu kecil sebelum tidur biasanya orang tua kalian itu membacakan cerita, ya, bisa tentang dongeng, tentang legenda atau apa ya. Nah, sebelum kalian tidur. Nah, semua cerita yang dibacakan atau diceritakan oleh orang tua kalian itu, ya, sebelum kalian tidur, biasanya itu adalah bentuknya teks narasi atau narrative text. Oke, biar lebih jelas, ya, Bu Eka akan tampilkan materi kita kali ini biar kalian lebih mudah memahami tentang naratif teks. Oke, kita cek lagi ya tentang materi kita kali ini. Naratif teks. Oke, hari ini kita mulai membahas materi kita tentang naratif teks. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang the definition of narrative text. What is the definition? Oke, apa sih naratif text itu? Naratif text is an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif atau hayalan untuk menghibur orang. Itu definisi atau arti dari naratif text. Oke, kita lanjut ya ke type of narrative text. Oke, jadi ada tipe-tipe atau jenis dari narrative text. Oke, the first ya. The first itu ada fairy tales, dongeng, folk tales, cerita rakyat, fabel, cerita tentang binatang, dan juga legend atau legenda. Oke, langsung kita ke contoh ya. Contoh dari fairy tales, ada Snow White, ada Cinderella. Selanjutnya ini ada folk tale, ada Saung Galing, ada Timun Emas. Next ada fabel. Fabel ini sering sekali kita dengar ya. Ada Kancil dan Buaya, Kisah Merpati dan Semut, banyak lagi. Oke, next yang terakhir tentang legend atau asal usul suatu tempat. Banyak sekali legenda yang berkembang dalam masyarakat kita. Ada asal usul Banyuwangi, ada asal usul Danau Toba, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan bahas selanjutnya tentang purpose of narrative text atau tujuan penulisan teks narasi. Yang pertama itu ada to amuse, to entertain, ya. Jadi ini untuk menghibur pembaca atau pendengar. To teach us to have a good character, ya.
Jadi untuk mengajari kita agar kita bisa mendapatkan a good character. Next itu ada to make us learn something, learns atau ini mempelajari something, sesuatu from the story. Oke, kalau kita ke generic structure ya, generic structure itu ada orientation ya. Orientation itu biasanya ada di awal-awal teks, itu pengenalan tokoh, pengenalan tempat, dan juga waktu. Terus setelah itu biasanya diikuti dengan complication atau masalah ya. Complication. Setelah ada masalah biasanya akan ada solusi. Nah, ini solusi dari masalah ini ya. Nah, itu tentang naratif teks. Kemudian yang terakhir itu ada reorientation atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ini bisa ada atau tidak. Maksudnya seperti apa? Maksudnya pesan moral itu bisa ditulis langsung di dalam teks atau hanya berupa pesan yang tersirat di dalam teks. Gitu ya. Oke, next kita ke language features ya. Language feature itu kebahasaan. Nah, di sini ada adverb of time ya, adverb of time, keterangan waktu. Biasanya ada one upon a time, one day, long time ago. Nah, kalau ada keterangan waktu seperti itu sudah bisa dipastikan kalau dia adalah narrative text. Kemudian ada action verb ya, ada action verb. Action verb itu, nah di sini ada hubungannya ini ada bentuk kedua semua ya. Ada killed, cried, saw. Nah di sini ini menunjukkan kalau dia itu past tense atau waktu lampau. Oke, kemudian ada juga time conjunction berupa then, ada when, seperti itu. Oke, terus ada lagi specific character atau tokoh ya, tokoh. Di sini ada juga selain specific character ada direct speech, ada indirect speech. Direct speech itu kalimat langsung. Contohnya ini, Aladdin said. Nah, setelah Aladdin said, Aladdin berkata. Nah, di ini kalau kalimat langsung itu diawali dengan ada tanda petik, kemudian huruf besar, dan diakhiri juga dengan tanda petik. Itu namanya direct speech. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat langsung. Kemudian ada indirect speech. Contohnya Aladdin said that he was so happy. Jadi sebenarnya ini sama ya. Jadi antara direct speech sama indirect speech itu maknanya sama. Tetapi kalau direct speech itu diucapkan langsung ya. Jadi kita menirukan apa yang diucapkan oleh pembicara. Tuh. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami dari bacaan, kita akan analisa satu teks ya. Ini tentang judulnya apa? Judulnya The Ant and the Dove. Oke, one hot day. Nah, ini one hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up the blade of the grass. While making her way up, she slipped and fell. Unintentionally into the water. She could have sunk if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in a trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the strangling ant. Then the ant moved toward the leaf and climbed up the tree. So soon it carried her safely to dry ground.
Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it in this way. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. The morality, one good turn deserves another. Oke, ya itu tadi bacaan tentang seekor semut ya yang mencari air, kemudian dia hampir jatuh, ditolong oleh burung merpati atau burung dara. Kemudian burung dara ini kan not long after that there was a hunter, ada seorang pemburu di dekatnya yang melemparkan jaring kepada burung dara ini ya, itu untuk menjebaknya. Terus nah di sini ada guessing what he should do and quickly beat him on the heel. Oke, seperti itu ya. Jadi coba kita analisa dari awal ya. Apa yang kita analisa? Yang pertama kita analisa dari generic structure. Yang pertama ada orientation atau pengenalan tokoh. Itu di awal-awal di sini itu ada pengenalan tokoh, ada ant ya, kemudian ada dove. Oke, selanjutnya setelah pengenalan tokoh itu ada complication-nya atau masalah ya. Masalahnya apa? Nah, ini masalahnya si slip and fell unintentionally into the water. Oke, ini masalahnya ya. Jadi di sini mulai terlihat ada masalah. Kemudian ada resolutionnya. Resolutionnya di mana? Nah, resolutionnya dia mulai di sini. Nah, ini ada resolusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya ada di sini ada masalah lagi ya, complication-nya. Nah, ada masalah lagi. Kemudian ada resolusi lagi. Nah, di sini oke, ada resolusi lagi. Oke, resolusinya. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, ini ada pesan moral ditulis kali ini sih kebetulan ya. Ditulis pesan moralnya. Oke, setelah kita bahas tentang generic structure, kita bahas tentang language features ya. Language features. Oke, maaf. Language feature dari awal ya. Dari awal itu ada action verb dari past tense. Contohnya ini. Oke, ada came, ada lagi ada was, ini menunjukkan juga ada. Nah, ini juga menunjukkan kalau dia adalah bentuknya past tense. Kemudian ada time conjunction. Mana time conjunctionnya? Nah, ini contohnya. And then ada time conjunction, ada specific character, ada dove, ada ants ya. Nah, oke. Kemudian tadi di awal juga ada ini ya. Oke, ada adverb of time. Oh ya, adverb of time-nya mana? Dan di sini adverb of time. One hot day, di hari yang panas. Kupas tuntas tentang naratif teks sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya tugas kalian ya, silahkan cari beberapa teks narasi. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Ika tentang naratif teks. Ya, saya harap kalian
dengan mudah memahami apa yang sudah Bu Eka jelaskan. Selanjutnya sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Bye.